wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Reza Funa dengan nomor induk mahasiswa 220310101029. Di sini saya ingin menguraikan pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang mempelajari dan memberikan gambaran tentang hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengantar hukum Indonesia juga menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum. Lalu, perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum memiliki objek kajian yang berbeda, yaitu objek kajian pengantar hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Objek kajian pada pengantar ilmu hukum adalah pengertian dasar bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum secara luas, beserta dengan berbagai hal yang melingkupinya. Lalu, hubungan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum memiliki hubungan yang erat, yaitu sebelum mempelajari pengantar hukum Indonesia, kita harus mempelajari pengantar ilmu hukum sebagai dasar untuk mempelajari pengantar hukum Indonesia. Sejarah tata hukum di Indonesia. Pada saat tentara Jepang mengalami masa-masa kritis, pemerintah Jepang yang berada di Jakarta membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI pada tanggal 24 Agustus. BPUPKI ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membentuk sebuah panitia perancang yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Mereka mengadakan persetujuan di kediaman Soekarno, yaitu membuat pembukaan hukum di Indonesia atau biasa disebut dengan Piagam Jakarta. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum, hak dan kewajiban antara negara lembaga, wilayah, dan warga negara. Terkait asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara meliputi 6 hal, yaitu asas Pancasila, asas negara kesatuan, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas kekeluargaan, dan asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Lembaga Negara Indonesia setelah amandemen beserta tugas dan wewenangnya. MPR menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar serta mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden untuk mengatakan perang atau perdamaian. DPD memberikan rancangan undang-undang kepada DPR. BPK memeriksa tanggung jawab keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Mahkamah Agung mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Komisi Yudisial mengajukan pengangkatan hakim agung dan hakim. Definisi hukum administrasi negara. Administrasi negara dalam arti sempit berarti tata usaha, sedangkan dalam arti luas, hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara baik tinggi maupun rendah. Setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Lalu, asas hukum administrasi negara. Asas ketertiban hukum, asas perencanaan, asas kesejahteraan, asas keseimbangan, asas pengendalian, asas legalitas bendaharaan, asas pertanggungjawaban, legalitas lembaga tinggi keuangan, hak budget, asas pertimbangan anggaran, asas tanggung jawab pejabat, asas hierarki tanggung jawab, asas kedaulatan dalam pembangunan, asas keadilan dalam tata usaha, asas penjaminan hak dan kewajiban negara atau aparat. Selanjutnya, perbuatan administrasi negara apa saja yang bisa dilakukan pemerintah. Perbuatan administrasi negara secara garis besarnya terdiri atas dua, yaitu perbuatan bukan hukum dan perbuatan hukum. Perbuatan bukan hukum berupa perbuatan yang tidak membawa akibat hukum, seperti membuat masjid. Sedangkan perbuatan hukum adalah perbuatan, baik perbuatannya maupun akibatnya diatur oleh hukum, baik hukum perdata ataupun hukum publik. Lalu, bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa administrasi negara? Untuk menyelesaikan persengketaan dapat ditempuh dengan 3 alternatif, yaitu upaya administratif, gugatan, dan perdamaian. Definisi pajak dan hukum pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang turun
ditentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Definisi hukum agraria. Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata dan hukum pemerintahan, di mana disajikan sebagai suatu kesatuan untuk keperluan studi tertentu, yang bertalian dengan pertanian dan pemilikan hak atas tanah. Lalu, ruang lingkup agrarian menurut UU-PA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lalu, 3 asas hukum agraria. Yang pertama, asas nasionalisme. Asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik asli maupun keturunan memiliki hak atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa. Yang kedua, asas dikuasai negara. Asas ini menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan milik negara. Dan yang terakhir, asas fungsi sosial. Asas ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh melanggar maupun bertentangan dengan norma kesusilaan maupun keagamaan yang berlaku serta tidak boleh melanggar hak-hak orang lain termasuk untuk kepentingan umum.